Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Siapa ketua kelasnya? Siapin dulu. Siap, berdoa mulai. Doa selesai, salam. Mana kabarnya? Siapa yang nggak hadir? Siapa? Benerin dulu ya ininya kursinya. Kalau ada sampah diambil dulu. Ada yang tahu sekarang pelajaran apa? Mohon maaf banget ya, seharusnya kan besok, jadi digeser ke sekarang. Mungkin besok diperjelas lagi sama Pak. Kelihatan nggak ke belakang? Kelihatan ya? Oke, kelihatan nggak? Jadi untuk pelajaran kali ini yaitu kesempurnaan rukun Islam dengan haji dan umroh. Ada yang tahu haji apa? Oke ya, bahasannya yaitu yang pertama pengertian dan rukun haji, yang kedua syarat dan rukun haji, yang ketiga wajib haji, yang keempat tata cara pelaksanaan haji, yaitu kan ada pembahasan ya haji dan umroh. Umrohnya pengertian dan rukun umroh, yang kedua syarat dan rukun, yang ketiga tata cara dan pelaksanaan umroh. Saja ya, haji. Haji adalah rukun Islam yang kelima. Ada yang tahu rukun Islam? Apa aja? Yang pertama, sah, ada. Kedua, tiga, lima, empat, lima haji atau haji. Yang pertama tadi ada sholat. Rukun Islam ada yang pertama tadi sebutin yang pertama. Coba gimana syahadat Kevin? Apa kak? Syahadat. Baca syahadat. Yang kedua tadi apa? Melaksanakan sholat setiap kapan aja? Waktu. Waktu yang pertama. Terus yang ketiga tadi rukun Islam, zakat. Yang keempat, terus di sini Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 27. Siapa yang mau bacain? Yang mau bacain?
ya. Yang artinya, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta. Jadi pada zaman Rasulullah SAW tidak ada kendaraan mobil ataupun kayak motor ya. Yang ada hanya unta dan bisa berjalan kaki. Jadi pada zaman dulu nggak ada yang namanya delman, yang ada adalah unta atau berjalan kaki untuk mengerjakan ibadah haji. Terus berikutnya yaitu hukum haji. Hukumnya yaitu fardu ain. Nah di sini fardu ain, konten fardu ain kayak misalkan wajib bagi sendiri, bukan wajib untuk semuanya. Jadi diwajibkan untuk kalian, untuk saya pribadi ya, seperti sholat, zakat kan itu wajib ya. Kalau tidak mengerjakan hukumnya dosa. Terus berikutnya yaitu syarat wajib haji, bisa ditulis ya. Kalau misalkan kan sekarang kan besok dijelasin lagi sama main ya. Syarat wajib haji yang pertama yaitu Islam. Kalian Islam? Islam. Yang kedua yaitu balik. Ada yang tahu balik perempuan dari usia berapa? Dari usia 9. Yang tahu siapa namanya? Dan untuk laki-laki dari usia 5. Dari usia 15. Ciri-ciri balik bagi perempuan. Oke, anak diantaranya diantaranya itu ya, bagi laki-laki apa? Yang ketiga yaitu berakal sehat. Nah, di sini syarat wajib haji yaitu berakal sehat. Tidak mungkin orang gila atau yang stres yang melaksanakan haji karena tidak punya keinginan, tidak waras ya. Yang keempat yaitu merdeka. Yang kelima yaitu istihad. Yang berikutnya yaitu rukun haji. Yang pertama yaitu ihram. Nah di sini ini ya ihram, bisa kelihatan ihram. Jadi rukun haji yang pertama yaitu ihram. Kalian memakai pakaian ihram. Jadi berangkat haji ataupun melaksanakan haji enggak ada pakaian yang kayak gini. Jadi pakaiannya harus memakai pakaian ihram. Terus wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini melempar ya, seperti yang di gambar ini. Kelihatan nggak? Yang ketiga yaitu tawaf atau mengelilingi Ka'bah selama berapa kali? 7 kali keliling ya. Terus sa'i ada yang tahu pengertian sa'i? Berlari apa? Kecil antara Bukit Sofa dan Arwah. Yes, bagus. Selama berapa kali? 2. Berapa? Terus setelah saya ada tahawul ya. Yang kelima yang terakhir yaitu tertib.
mampu, fardu ain bagi yang mampu. Nah, fardu di sini ada dua ya, fardu kifayah sama fardu ain. Tahu nggak fardu kifayah kayak gimana? Sholat maid, Gimana? ngelatin maid, ngurusin maid biasanya. Contohnya. Terus lebih jelas lagi? Jelas kan? Jelasin lagi. Oh, kalau ini apa sih? Yang nggak ada yang ngelakuin tuh, satu kampung bisa kena balanya. Nah, jadi gini betul ya, Kevin. Di antaranya kayak gitu. Nah, jadi fardu kifayah di sini misalkan di suatu penduduk tuh ada yang meninggal, satu orang misalkan, terus nggak ada yang ngurusin, itu dosanya bisa sekampung kena. Kalau misalkan di suatu kampung misalkan Kevin jadi ustadz tuh, amin. Di suatu kampung itu di perkampungan Kevin itu ada yang meninggal, terus Kevin yang ngurusin sebagai ustadznya ya. Jadi yang lain juga, penduduk yang lain juga nggak termasuk dosa. Jadi udah ada yang tanggung jawab, yaitu ustadznya ya. Di antaranya kayak gitu. Paham? Fardu kifayah sama fardu ain. Jadi fardu ain itu lebih ke diri sendiri tanggung jawabnya. Kayak misalkan tadi sholat, zakat, puasa itu kan kewajiban diri sendiri ya. Antara fardu ain sama fardu kifayah. Kifayah itu untuk menyeluruh. Yaitu yang kedua syarat umroh, sama kayak syarat haji juga ya. Islam balik, berakal sehat, merdeka di sini yaitu punya keinginan, punya niat gitu. Gak jauh beda sih antara pelaksanaan umroh sama haji, cuman pelaksanaan haji itu dilaksanain di bulan apa? Di bulan Zulhijjah atau bulan haji, bulan sekarang tuh. Terus kalau pelaksanaan umroh itu bisa di bulan apapun ya. Misalkan di bulan selain Zulhijjah juga bisa ya. Terus hikmah diwajibkan haji dan umroh. Yang pertama yaitu mengikhlaskan seluruh ibadah. Jadi kalian itu harus ikhlas, misalkan pengen haji gara-gara pengen dia gitu, pengen dipanggil haji supaya dipanggil dia, jangan gitu ya. Misalkan pengen umroh supaya kelihatan bahwa kita tuh bisa gitu, bisa dari mereka gitu ya. Jangan ya. Harus niat karena Allah billahi ta'ala. Yang kedua yaitu mendapatkan ampunan dosa-dosa dan surga. Jadi bila kalian melaksanakan atau pergi haji atau umroh, nah dengan cara atau niat yang bagus kalian akan mendapatkan pahala dan balasan surga. Itu dapat terbukanya wawasan. Nah, jadi kalau misalkan pergi haji dan umroh kan banyak ilmu, banyak pengalaman juga, banyak sharing sama guru-guru di sana kan, dibimbing juga kalian sama dibina juga ya. Terus ada yang mau ditanyain apa atau ada yang belum paham? Fardu kifayah. Nah, tadi siapa yang paham? Kelvin. Sama kakak weh. Nah, jadi terima kasih ya atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tuh masih belum paham tentang fardu kifayah. Fardu kifayah itu
kelas ya. Misalkan ada yang sakit, terus ada yang ngejenguk, dalam artian kan kalian gak peduli beneran ke temennya ya. Jadi yang disalahin siapa? Ke yang disuruh dulu di kelas, ketua kelas. Di antaranya kayak gitu. Wali kelas tuh Kak. Dia termasuk sebelum wali kelas pasti guru-guru kenapa nggak ngasih tahu misalkan gitu kata wali kelasnya. Siapa wali kelasnya di sini? Wajib. Kan udah ada di absen nih. Bu Ajeng. Kan udah ada di absen. Di antaranya kayak gitu ya contohnya ya. Ada lagi? Meninggal. Jadi pertanyaannya apa hukumnya jika seseorang telah daftar umroh gitu ya, terus meninggal? Bukan hukumnya kali, pelaksanaannya kali ya. Ya, lebih ke pelaksanaannya. Jadi untuk yang meninggal tapi udah daftar ya. Banyak ya kayak gitu kan takdir, jodoh termasuk itu udah urusan kan kita tidak tahu ya. Bisa diwakilin. Misalkan suaminya yang daftar, terus si suaminya meninggal bisa diwakilin sama keluarganya, biasanya kayak gitu ya.